Selamat malam teman-teman semuanya. Tutur batinku takkan salah. Malam Kak Silakan Luna. pergi, ku tak rasa Ketemu lagi namun percaya sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Jadi teman-teman, baik yang sudah biasa mengikuti kegiatan kita ngobrol bareng maupun yang baru bergabung dan mengikuti kegiatan kali ini, jadi teman-teman nanti santai aja ya, karena memang konsep kita itu rebahan yang berkualitas. Jadi walaupun teman-teman sambil rebahan, sambil off cam atau mungkin sambil nyemil, nggak masalah. Halo Mbak Rizka, tes mic. Clear, Mbak Lu. Halo, Mbak Rizka. Halo. Oke, sudah masuk ya suaranya ya? Oke. Oke. Sebentar. Oh, mungkin mikrofonku yang kurang ini. Suaraku jelas Mbak Rizka? Jelas, aman. Oke. Bu Ira. Iya, Mbak Restu. Mana mikrofonnya? Tadi sempat terkendala soalnya. Sorry. Oke. Oke, kita mulai ya, Mbak Restu, Mbak Ira, sudah kumpul semuanya ya. Sudah jam Mungkin 11.30. nanti kita mulai pukul 19.35. Iya. Oh, 35. Oke, kita tunggu dulu berarti ya. 5 menit lagi ya, Bapak Ibu teman-teman semua, kita mulai rebahannya ya. Mulai ngobrolnya. Selamat malam Bu Ira. Selamat malam Bu Restu. Apa kabar? Selamat Selamat malam, Mbak Lin. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Terima kasih. Ini juga ada Pak Ganda nih. Pak Ganda. Wah, Mbak Ulin, kita bertemu di sini. Apa kabar Mbak Ulin? Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ira suaranya double. Ya, pakai 2 device soalnya ini tadi Bu Iranya. Iya, Mbak Ira mungkin fokus yang mic aja, Mbak Ira. Oke. Nah, teman-teman mengingatkan kembali kalau mungkin ada yang baru bergabung ya. Saya lihat di grup itu banyak teman-teman yang baru bergabung, mungkin belum mengenal tentang apa sih CCT atau Connecting the Teachers Indonesia. Jadi, Connecting the Teachers Indonesia ini kita bentuk awal tahun kemarin. Awalnya itu cuma rebahan dari komunitas 10-20 orang. Kemudian kok kita pengen sharingnya, gimana kalau sharingnya itu dengan teman-teman yang lebih banyak, dengan teman-teman yang lebih luas gitu. Kan sayang kalau misalnya ada info-info yang hanya kita aja yang dapat seperti itu. Nah, konsepnya sendiri, CCT ini adalah untuk guru-guru seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi, tidak hanya sekedar guru-guru di Surabaya ataupun di Jawa Timur, tapi silahkan kalau teman-teman mau mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung dalam
komunitas kita, bisa masuk di WA group maupun memfollow Instagram kita, yaitu Connecting the Teachers ID, ya. Dan kegiatan kita ini sangat fleksibel sekali. Teman-teman bisa kalau punya ilmu atau mungkin punya materi atau punya pengetahuan baru, teman-teman bisa sharing bersama-sama lewat komunitas. Jadi nggak cuma itu aja gitu yang sharing, tapi semua teman-teman berkesempatan, silahkan nanti bisa japri ke saya kalau misalnya saya pengen ngisi Mbak tentang kelas poin sama teman-teman gimana kayak gitu, silahkan nanti japri saya ini fixkan tanggalnya kira-kira bisa untuk mengisi kapan gitu. Kemudian kita ini adalah sebuah komunitas yang terbuka, bebas, dan merdeka. Nah, jadi teman-teman kita tidak berafiliasi dengan organisasi yang lain atau mungkin komunitas lain. Jadi kita mandiri di sini teman-teman, sifatnya itu sama seperti ngobrol bersama. Jadi tidak ada yang ada yang lebih pintar, lebih senior, seperti itu tidak ada. Ya, jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama terdampak untuk semakin lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Oke, Mbak Rizka mungkin bisa kita mulai. Halo Mbak Rizka. Ya, Mbak Restu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, teman-teman guru semuanya. Apa kabarnya? Ya semuanya ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, tetap semangat Mbak Rizka. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman Connecting the Teacher ID. Intinya di kegiatan Rabuan kita ya, Mbak Restu, Mbak Ira, Pak Rizky, dan kawan-kawan semuanya. Ya, ini kegiatan ngobrol rebahan santai berkualitas. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mbak Restu di awal, intinya boleh sekali Bapak Ibu teman-teman semuanya sambil rebahan, sambil lele ya, intinya disambi apapun juga silakan, bebas. Jadi intinya malam ini kita akan sharing bersama terkait merancang modul ajar kurikulum merdeka. Nah ini beberapa bulan yang lalu ya tepatnya, beberapa teman kita ini dari Connecting the Teacher ID ini ada kesempatan untuk belajar bareng dengan tim Kemdikbud untuk menjadi kontributor di modul ajar untuk platform Merdeka. Nah malam ini ayo kita ngobrolin bareng dengan santai. Nanti kan SD. Kemudian apa beda dengan RTP? Nah, ayo kita obrolin malam ini. Jadi tadi juga sempat disampaikan Bu Restu di awal, karena memang ini kan kita konsepnya ngobrol santai ya. Jadi nanti kita akan di tengah-tengah ada yang ingin bertanya, kemudian atau mungkin ada yang ingin kali ada yang gitu ya, monggo bisa raise hand dulu, bisa angkat tangan atau mungkin diketik di kolom chat seperti itu. Nanti yang akan membahas di sini tentunya saya tidak sendiri. Ada tadi yang sudah disebutkan ya, ada Bu Ira dan juga Bu Restu yang akan menemani kita ngobrol malam ini. Gitu. Langsung saja ya, biar kita menghemat waktu karena memang ngobrolnya juga ada jamnya, jadi cuma 1 jam saja. Kita langsung saja untuk membahas tentang apa itu modul ajar, kemudian konsepnya gimana, kriterianya apa saja, komponennya apa saja. Nah, ayo kita langsung ngobrol saja malam ini. Sudah siap ya semuanya ya? Insya Allah. Siap, Bu Rizka. Mantap. Lihat Bu Rizka. Oke. Untuk yang pertama, monggo ya, langsung Bu Ira. Saya serahkan ke Bu Ira. Baik, suara saya udah masuk ya, Bu Elma, Bu Rizka?
Oke, baik. Sudah aman, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di ngobrol sambil rebahan ya. Nah, hari ini kita fokusnya akan belajar tentang modul ajar. Sebenarnya ini kita sharing ya Mbak ya. Kita sharing bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita sharing atas pengalaman yang telah kita dapatkan. Baik teman-teman, tapi sebelum saya mulai, teman-teman apa sih yang teman-teman mungkin ketahui atau yang teman-teman pikirkan tentang perangkat ajar itu seperti apa sih? Barangkali ada teman-teman yang mau memberikan jawabannya terlebih dahulu. Perangkat ajar itu yang teman-teman ketahui itu barangkali teman-teman ada yang mau mencoba. Bu Restu minta tolong share screen ya nanti. Mikrofon ya. Siap Bu Ira? Panduan mengajar untuk guru Bu Ira. Oke, panduan mengajar untuk guru. Oke, barangkali teman-teman yang lain perangkat ajar yang teman-teman tahu itu seperti apa sih? Mbak Restu belum muncul ya dari screen-nya ya? Baik teman-teman. Sambil menunggu ya Bu Ira. Sambil menunggu mungkin teman-teman bisa jawab nih, apa aja sih sebenarnya yang teman-teman pikirkan ketika kemarin membaca slide kita atau flyer kita tentang merancang modul ajar gitu. Mungkin pasti yang pertama terpikir apa ya? Nah, apa sih yang pertama kali terlintas? Apa? Karena kan kita ini sedang hangat-hangatnya ya tentang merdeka belajar. Nah, pastinya kan teman-teman kan suka bertanya, banyak sekali pertanyaan pastinya. Saya sendiri juga banyak pertanyaan sebenarnya tentang bagaimana itu RPP-nya atau bentuk RPP-nya, kemudian yang lain-lainnya seperti itu. Nah, teman-teman sambil menunggu Bu Restu untuk share screen, barangkali sambil kita sharing teman-teman. Nah, ini ada Bu Ira yang menjawab di obrolan Pak Rusdian, ada yang menjawab Pak Rusdian, modul ajar itu kayak LKS. Oke, modul ajar seperti LKS, baik. Pak Sumardi ada ini berbagai materi pengajaran yang digunakan guru untuk mendukung KBM. Oke, baik. Tadi ada panduan, ada yang menjawab panduan, dan sekarang ada yang menjawab materi ajar. Nah, teman-teman betul sekali. Sebenarnya panduan materi ajar itu termasuk ke dalam perangkat pembelajaran seperti itu. Sambil kita nunggu Bu Restu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ke modul ajar, saya mau sedikit sharing tentang apa itu perangkat ajar ya. Sebenarnya perangkat ajar itu merupakan berbagai materi pengajaran yang dapat kita gunakan sebagai guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar kita. Nah, dalam perangkat pembelajaran itu dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran. Kemudian perangkat pembelajaran tersebut disusun sesuai dengan domain dan fase-fase tertentu. Seperti yang kita tahu semuanya ya teman-teman, kalau dalam kurikulum Merdeka ini untuk SD kita dibagi menjadi 3 fase seperti itu. Nah, perangkat pembelajaran itu apa saja? Nah, perangkat pembelajaran itu bisa berupa bahan ajar, kemudian modul ajar, modul project, ataupun buku teks. Jadi sebenarnya modul ajar itu termasuk dalam salah satu perangkat ajar. Gitu. Nah, teman-teman, untuk perangkat ajar ini sebenarnya di kurikulum Merdeka ini kita dimudahkan karena kita diberikan suatu
aplikasi, yaitu platform PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengakses ya. Nah, di situ kan sudah tersedia perangkat mengajar seperti itu, perangkat atau perangkat ajar. Kemudian, Brustu sudah bisa share screen? Atau saya coba share screen ya, Brustu ya. Suaranya Brustu. Ini ada. Coba saya share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Masih proses, Bu Ira. Sudah Bu Ira. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, tadi kan di sini jadi pada kurikulum Merdeka ini teman-teman, perangkat ajar yang ada di PMM, yang di platform Merdeka Mengajar, itu merupakan suatu produk gotong royong dari berbagai komunitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya ya kemarin, alhamdulillah, komunitas kita Connecting the Teachers ID itu mendapatkan kesempatan untuk kolaborasi dalam membuat modul ajar, dan kami mewakili dari Connecting the Teachers ID seperti itu. Jadi perangkat ajar yang ada di PMM itu dari guru untuk guru. Nah, di sini Kemdikbud itu berperan sebagai fasilitator dan kurator untuk berbagai perangkat ajar yang telah dibuat oleh berbagai komunitas pendidikan di Indonesia. Nah, dalam penggunaannya teman-teman, sebenarnya perangkat ajar yang tersedia di PMM itu boleh kita gunakan secara langsung, bisa langsung kita gunakan. Tetapi kita juga disarankan untuk menyesuaikan perangkat ajar yang ada di situ sesuai dengan kebutuhan dan konteks kelas kita masing-masing, seperti itu. Kemudian komponen-komponen dalam perangkat ajar itu terdapat langkah-langkah kegiatan, sumber bacaan, kemudian alat bantu mengajar, asesmen, dan rujukan lainnya yang dapat dikembangkan oleh guru yang menggunakannya untuk mengembangkan skenario proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jenis perangkat pembelajaran teman-teman itu yang kita bahas. Tadi kan sudah ya sebenarnya ya, perangkat belajar itu ada apa saja seperti itu. Mbak Ira, PPT-nya nge-freeze Mbak Ira. Oh, oke. Sudah sampai apa ya itu ya? Masih di slide kedua, Bu Ira. Oke, aku stop sharing dulu ya. Maaf. Sorry. Mbak Ira mau aku bantu share screen? Oh, oke. Boleh Mas Rizky. Oke, sudah Mbak Ira. Oke, sampai di slide ketiga ya Mas Rizky ya. Slide 3 dulu ya. Masih belum jalan ya slide-nya. Oke, ini tadi sudah ya. Nah teman-teman, iya, udah kelihatan sih, udah di slide ketiga. Nah ini jenis-jenis perangkat ajar yang ada di PMM teman-teman. Perangkat ajar itu ada yang berupa modul ajar, kemudian ada juga yang berupa modul project dan bahan ajar. Itu beberapa contoh dari perangkat ajar. Nah, modul ajar itu yang seperti apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Modul ajar itu, teman-teman, adalah dokumen yang berisi tujuan. Jadi di situ itu ada tujuan, langkah pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau dalam satu topik.
pembelajaran berdasarkan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau modul ajar itu dibuat dalam satu unit, gitu ya. Biasanya kan dalam satu unit itu ada beberapa subbab seperti itu. Kemudian modul ajar itu sebenarnya sama dengan RPP, teman-teman. Tetapi modul ajar ini lebih lengkap. Jadi bisa juga kita sebut sebagai RPP Plus. Seperti itu. Nah, bedanya dengan modul project itu apa? Nah, sekarang modul project itu merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi beda ya teman-teman ya, kalau modul project itu untuk pedoman untuk pelaksanaan proyek. Gitu. Kalau bahan ajar itu berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan. Dapat berupa cetak maupun non cetak. Cetak itu contohnya bisa berupa artikel, kemudian komik, dan juga infografis. Barangkali kan teman-teman banyak nih yang kemarin saya lihat banyak yang ada di status. Nah, itu teman-teman nge-share ke anak-anak itu materi yang dibuat berupa infografis seperti itu. Itu termasuk bahan ajar. Selain itu, bahan ajar juga dapat berupa non cetak, contohnya ya audio dan video pembelajaran. Nah, kalau ini kita kupas lebih dalam lagi, perbedaan antara tiga perangkat ajar itu adalah dilihat dari definisinya itu sudah sangat jelas ya. Kalau modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media atau metode petunjuk atau pedoman pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi dia pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian kalau bahan ajar ya materi yang kita gunakan untuk membahas satu pokok bahasan. Kemudian kalau modul project itu dirancang dengan konsep pembelajaran yang berbasis project, di mana murid itu diberikan kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya sebagai penguatan karakter profil Pancasila. Kemudian dilihat dari pendukung dari tujuannya, itu modul ajar itu digunakan sebagai pendukung, bertujuan sebagai pendukung pencapaian kompetensi dalam CP dan profil belajar Pancasila dalam setiap tahap perkembangan. Kalau bahan ajar itu tujuannya membantu pemahaman siswa ya teman-teman agar lebih komprehensif seperti itu. Kemudian tujuan dari modul project yaitu untuk penguatan karakter profil Pancasila melalui tema-tema strategis yang bersifat lintas disiplin. Kemudian untuk membuat modul ajar itu kita beracuan pada CP teman-teman, pada capaian pembelajaran, pada sesuai dengan fase yang kita berikan. Kemudian capaian pembelajaran itu dijabarkan pada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kalau ATP ini kalau lebih ininya hampir mirip seperti silabus teman-teman kalau di kurikulum yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi ATP itu seperti silabus seperti itu. Kalau acuan bahan belajar itu kita membuat bahan ajar itu acuannya dari tujuan pembelajaran seperti itu. Kalau modul project kita acuannya pada profil pelajar Pancasila yang kita sesuaikan dengan dimensi, elemen, dan subelemennya. Selanjutnya kalau dilihat dari pengampunya, modul ajar itu dibuat oleh wali kelas dan pendidik mata pelajaran. Bahan ajar juga sama, dibuat oleh wali kelas dan pendidik mata pelajaran. Sedangkan modul project itu dia dibuat atau disusun oleh tim fasilitator project. Jadi kalau untuk modul project itu mereka dalam satu sekolah itu kan pemimpin satuan pendidikannya akan membentuk tim fasilitator project. Nah, modul project itu yang membuat ya tim tersebut seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang perangkat-perangkat ajar.
Itu nggih. Untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan membahas tentang modul ajar. Nah, untuk modul ajar ini, apa sih itu modul ajar? Kemudian komponen-komponen apa yang terdapat dalam modul ajar? Kemudian bentuknya seperti apa sih? Seperti itu. Itu akan dilanjutkan sama teman-teman saya. Gitu ya, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, bisa dilanjutkan oleh Kak Luna ya. Silakan Kak Luna. Oke. Suara saya masuk kah, Bu Ira? Aman? Aman-aman. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Putri Astuti. Saya mengajar di Surabaya. Boleh panggil saya Kak Luna. Luna Maya juga boleh. 11 Kak Lunanya Dispendik Surabaya. Iya, jadi kali ini saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan apa yang sudah disampaikan dengan Bu Ira tadi, karena memang sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memberikan materi tentang perangkat ajar maupun segala hal yang mencakup CP, ATP, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyusunan secara sederhana tentang modul ajar. Nah, Mas Rizky boleh minta tolong ke slide selanjutnya? Oke. Soalnya punya aku nge-freeze di jenis perangkat ajar. Oh ya kah? Iya, nge-freeze Mas Rizky. Ya sama Pak. Loh, bentar. Jadi teman-teman, kalau dulu kita itu kan pasti menggunakan RPP untuk rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Nah, RPP-nya tadinya banyak nih, berlembar-lembar dengan susunan yang sangat banyak dari A, B, C, D sampai J. Nah, kemudian disederhanakan kembali menjadi RPP yang satu lembar. Nah, setelah itu karena kurikulumnya berubah, otomatis juga perencanaan kita menyesuaikan. Jadi bukan ini ya, ganti menteri, ganti pemimpin, kemudian kita ganti kurikulum. Sebenarnya bukan, tapi karena memang kita menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan kebutuhan siswa dan apa yang perlu kita tingkatkan, maka kurikulum itu berubah menjadi lebih baik harapannya. Nah, di sini modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar sama seperti RPP atau lesson plan yang memuat rencana pembelajaran teman-teman semua di kelas. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di dalam modul ajar ini terdapat komponen yang lebih lengkap teman-teman dibandingkan RPP atau biasa disebut RPP++. Nah, tujuannya apa sih kita itu membuat dan mengembangkan modul ajar? Yang pertama tentunya sama seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar ini diharapkan itu dapat memandu teman-teman semua untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian juga memperlancar, mempermudah, serta meningkatkan kualitas pembelajaran teman-teman. Kita kadang-kadang sering mengabaikan buat RPP-nya nanti aja kalau ada supervisi seperti itu. Tapi nyatanya kalau kita itu sudah membuat RPP lebih dahulu, kita akan selalu siap membuat sebuah kelas yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Lalu modul ajar ini nantinya itu akan menjadi rujukan bagi teman-teman untuk mengorganisasi pembelajaran sesuai dengan capaian yang ingin diraih seperti itu. Nah, mengapa sih kita perlu untuk merancang modul ajar ini? Diharapkan pendidik itu punya kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah. Jadi teman-teman biasanya kan, bikin RPP nih seperti itu. Nanti teman-teman itu bisa memilih modul ajar yang ingin teman-teman gunakan, kemudian teman-teman modifikasi sesuai dengan sarana-prasarana yang ada di sekolahnya teman-teman, kemudian juga
dari apa ya, siswa. Jadi karakteristik siswa di tempatnya teman-teman, karena kan yang mengikuti kegiatan ini tentunya tidak hanya dari Surabaya, dan penggunaan modul ajar ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi menyesuaikan karakteristik siswa di tempatnya teman-teman masing-masing. Seperti itu. Lalu modul ajar itu sendiri nanti teman-teman punya kemerdekaan. Oh, aku nggak pengen nih memilih ataupun memodifikasi, aku pengen menyusun sendiri biar lebih oke gitu misalnya. Nah, teman-teman juga boleh menyusun sendiri modul ajarnya sesuai dengan kegiatan yang ingin teman-teman laksanakan di kelas nanti, seperti itu. Next, Mas Rizky. Nah, kriteria pembuatan modul ajar itu nanti diharapkan esensial, menarik, bermakna, dan menantang, kemudian relevan dan kontekstual, dan berkesinambungan. Nah, teman-teman, nanti harapannya setiap modul ajar itu bisa memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar penyampaian materi saja, tapi anak-anak itu memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengalaman belajar gitu. Jadi dia melakukan sesuatu memang benar-benar praktek gitulah. Lalu juga menumbuhkan minat anak-anak itu untuk belajar, karena otomatis kalau kita menyusun modul ajar, kita mengharapkan anak-anak itu lebih aktif, kemudian mereka juga dapat mengembangkan diri sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Lalu juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi modul ajar itu nanti harus relevan dan kontekstual dengan lingkungan anak-anak, terkait antara alur pembelajaran dan fase belajar murid. Jadi kalau misalnya dari fase A ya, kelas 1 dan kelas 2 itu mereka memiliki kesinambungan, jadi tidak terpisah-pisah. Anak akan tetap dapat materinya bertahap tapi tetap terpaut, seperti itu. Next, Mas Rizky. Nah, strategi membuat dan memodifikasi modul ajar itu sendiri nanti teman-teman dapat melakukan dalam 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan berkolaborasi, yaitu teman-teman dapat berkolaborasi dengan teman-teman guru yang mata pelajarannya sama. Mungkin kalau ada kelasnya paralel atau punya KKG kelas tertentu, kelas 1 atau kelas 2, KKG PJOK atau mungkin bahasa Inggris, maka teman-teman dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain untuk menyusun dan memodifikasi modul ajar tersebut. Yang kedua adalah pembagian peran. Nah, jadi teman-teman dapat membuat modul ajar dan memodifikasinya dengan membagi bersama teman-teman yang lain. Lalu yang terakhir adalah berbagi pengalaman dengan rekan guru yang lain. Jadi, setelah teman-teman membuat modul ajar, kalau bisa, cuma biasanya ini teman-teman sering terlewatkan nih. Kalau bisa itu ada review dari teman-teman sejawat. Jadi untuk melihat apakah komponen-komponen modul ajar kita itu sudah sesuai atau belum. Apakah mungkin ada kegiatan yang perlu kita tambahkan. Atau mungkin teman-teman kalau kita melaksanakan review dengan teman sejawat, itu akan ada masukan-masukan yang sangat kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Misalnya, oh ini nih kalau keliling lingkaran enaknya kita pakai apa ya? Mungkin teman-teman membuat keliling lingkaran biasa, kita nggak gambar lingkaran gitu aja. Setelah kita review dengan teman lain, dia punya ide nih, oh, gimana kalau kita dengan praktek menggunakan kabel misalnya, untuk menentukan keliling lingkaran, seperti itu. Next, Mas Rizky. Jadi, review teman sejawat itu bisa menimbulkan ide-ide ataupun mereview apa yang kurang dari komponen modul ajar kita. Selanjutnya, modul ajar komponen utuhnya itu adalah dibuat untuk memenuhi 1 unit alur pembelajaran atau unit plan yang dapat dicapai dalam beberapa pertemuan. Jadi dalam 1 modul ajar itu teman-teman, itu tidak hanya untuk 1 pertemuan saja, tapi bisa
untuk beberapa pertemuan sekaligus yang memang dia masih terkait materinya. Misalnya, saya ingin membuat modul ajar tentang lingkaran, di mana saya di situ membutuhkan beberapa pertemuan nih. Nah, nanti teman-teman bisa merancang untuk pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya. Apa saja unit alur pembelajarannya? Yang pertama adalah fase pembelajaran. Nah, teman-teman tentukan dulu nih fase pembelajarannya. Jadi, biasanya kita kalau membuat modul ajar itu kesulitan pertama itu adalah memulai. Kita mau mulai buatnya dari mana sih? Gitu. Yang pertama, tentukan dulu fase pembelajarannya. Teman-teman ngajar di kelas 1, otomatis teman-teman ambil fase fondasinya, fase A. Kemudian, tentukan capaian dan tujuan pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta alur tujuan pembelajaran itu sudah teman-teman pasti sudah pernah memiliki. Nanti kalau misalnya ada yang memerlukan itu, bisa chat saya atau mungkin bertanya di grup. Nanti kita bagikan link untuk CP, TP, dan ATP-nya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman menentukan capaian, tujuan, serta ATP, teman-teman tentukan dimensi yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Di antaranya apa saja gitu. Ini tidak harus semuanya masuk ya teman-teman. Kalau bisa masuk semua itu lebih bagus. Namun apabila mungkin teman-teman bisa memasukkan 2 atau 3 pun tidak masalah. Next adalah detail penggunaan. Nah, jadi teman-teman setelah menentukan profil pelajar Pancasila, yang pertama teman-teman lakukan untuk detail penggunaan adalah tentukan jumlah pertemuan. Ya. Jadi teman-teman tentukan jumlah pertemuan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran tadi. Kira-kira kalau saya mau mempelajari tentang lingkaran ini tadi, saya butuh berapa pertemuan ya untuk 1 buah modul ini, gitu. Terus yang kedua adalah model belajar. Apakah menggunakan model daring, luring, atau mungkin campuran atau hybrid, ya. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Jadi nanti di modul ajar teman-teman, sarana prasarananya itu teman-teman cantumkan selengkap mungkin. Bahkan untuk pembiayaannya kalau mau dicantumkan juga boleh. Jadi untuk apa? Agar teman-teman yang lain apabila menggunakan atau memodifikasi modul ajar tersebut dapat menyesuaikan dengan sarana prasarana yang dia miliki, seperti itu, dan bisa memperkirakan biaya untuk pembuatannya. Next adalah prasyarat pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk untuk membuat langkah-langkah, tentunya kita harus tahu dulu prasyarat pembelajaran anak-anak itu sudah menguasai apa saja sih. Nah, materi apa yang harus dikuasai oleh anak-anak sebelum mereka mendapatkan materi tersebut. Lalu yang terakhir adalah detail modul ajar per pertemuan. Nah, di sini teman-teman masukkan nih informasi lengkap mengenai rencana pembelajaran hingga materi-materi pendukungnya. Baik itu soal, kemudian media, itu bisa teman-teman masukkan di situ. Atau mungkin evaluasi, serta kalau di awal itu biasanya kita ada tes dulu ya. Jadi untuk mengukur kemampuan anak-anak, tes diagnostik. Jadi teman-teman nanti bisa mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok sehingga bisa tercipta sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi dan bisa memfasilitasi anak-anak tersebut untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena memang kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak dalam sebuah kelas, itu pasti ada yang sedang, ada yang sangat pintar, seperti itu, atau mungkin ada yang masih membutuhkan pendampingan. Next, Mas Rizky. Terlalu cepat nggak ya saya menyampaikan? Enggak, Mbak Luna. Aman. Enggak ya, oke. Next, komponen. Aku ngerti. Oke, thank you. Lanjut ya, komponen detail per pertemuan. Jadi nanti setiap detail pertemuan itu ada alokasi waktu. Jadi teman-teman nanti tentunya untuk kelas 1 dan kelas 4 itu alokasi waktu atau jadwal pembelajaran nanti akan disusun berbeda dengan yang sekarang kan ya. Lalu
dokumen pembelajarannya seperti apa saja ya, nanti dicantumkan tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik ini yang penting untuk dicantumkan juga. Lalu indikator keberhasilan, daftar kelengkapan ajar, daftar lampiran bahan ajar, rencana atau langkah kegiatan pembelajaran, rencana asesmen yang akan dilaksanakan oleh teman-teman, apakah asesmennya itu nanti berupa asesmen lisan, portofolio, atau mungkin berupa praktik, kemudian diferensiasinya itu di mana, ya. Next adalah dokumen material pendukung dari lampiran. Jadi jenis dokumen material pendukung dalam lampiran itu dapat berupa bahan ajar atau referensi materi yang dimiliki oleh teman-teman, baik itu dari buku, sumber dari internet, seperti itu. Lalu lembar kerja murid atau asesmennya. Lembar kerja murid atau asesmennya itu mungkin nanti bisa disesuaikan dari kelompok 1, 2, dan 3 ABC-nya yang mungkin dari yang low, middle, ataupun yang sudah mereka itu sudah mahir gitu ya. Lalu instrumen refleksi. Nah, di instrumen refleksi ini diharapkan refleksinya itu dari anak-anak. Apa saja anak-anak itu sudah pelajari, apa saja sih pengalaman belajar mereka hari ini, kemudian apa saja sih hal menarik dan siapa saja sih yang membantu kamu tadi dalam pembelajaran. Kira-kira materi ajar hari ini itu apa sih yang perlu bantu? Apakah kamu perlu bantuan guru untuk melakukan sesuatu, misalnya seperti itu. Next, Mas Rizky. Jadi instrumen refleksi itu nanti penting sekali untuk dicantumkan dan perlu sekali kalau menurut saya nanti dilaksanakan dalam pembelajaran, karena kita seringkali lupa untuk melakukan refleksi kalau belajar. Kalau sudah selesai ulangan, oke, sudah selesai anak-anak, bye gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu guru coba kita biasakan untuk melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Next, contoh modul ajar. Jadi nanti teman-teman dapat melihat di platform Merdeka Mengajar yang sudah diunduh oleh teman-teman di HP masing-masing. Nah, di situ nanti akan ada contoh-contoh modul ajar yang berisi capaian pembelajarannya seperti apa, tujuan pembelajaran, alur, kemudian profil pelajar Pancasilanya seperti apa. Rizky mungkin. Nanti di situ akan ada susunannya yang bisa teman-teman contoh. Nah, ini ada nih jumlah pertemuan, mode belajarnya pilih apa. Lalu sarana prasarananya, target jumlah muridnya itu ada berapa, itu juga perlu dicantumkan karena otomatis siswa dengan jumlah kelas dengan jumlah siswa yang banyak dengan kelas dengan jumlah siswa yang sedikit itu juga mempengaruhi proses pembelajaran. Lalu prasyarat pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh siswa itu juga penting. Next, Mas Rizky. Nah, ini juga next aja deh. Mungkin ada yang contoh untuk ini apa melihat. Nah, di sini. Jadi nanti teman-teman kalau membuka platform Merdeka Mengajar, itu teman-teman di bagian bawah itu ada tulisan atau menu perangkat ajar. Nah, di situ teman-teman bisa klik, kemudian di sini ada pilihan mata pelajaran. Nah, mata pelajaran apa yang ingin teman-teman cari modul ajarnya, silahkan teman-teman pilih, misalnya bahasa Indonesia. Kemudian fase kelas dari modul ajar yang ingin dicari sama teman-teman, itu yang mana? Nah, itu dicari dari sini, lalu akan muncul nih, akan muncul banyak sekali pilihan modul ajar, perangkat ajar. Kalau mau modul ajar aja, nanti teman-teman bisa pilih di filter juga. Jadi filter ini untuk memudahkan karena nanti pastinya semakin banyak perangkat ajar yang akan diunggah. Jadi kalau teman-teman scroll terlalu banyak, mungkin bisa dipilih filter. Misalnya pilih yang punyanya kelas 3 aja, biar nggak terlalu banyak scrollnya, seperti itu. Oke, sudah Mas. Next. Next lagi. Next. Oke. Nah, ini teman-teman, tadi saya sampaikan kalau misalnya sebelumnya Mas,
Kalau teman-teman itu pastinya perlu review dari teman sejawat. Nah, atau mungkin teman-teman pengen melihat modul ajarnya teman-teman itu sudah sesuai atau belum ya, kayak gitu. Nah, sudah sesuai atau sudah pas atau belumnya itu teman-teman bisa memeriksa dari daftar periksa ini. Jadi nanti untuk total alokasi di jam pelajaran, seperti itu penentuan, rincian, indikator, kelengkapan materi, itu bisa teman-teman cek. Jadi teman-teman nanti bisa mengevaluasi diri sendiri maupun mungkin mengevaluasi modul ajaran teman-teman yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya tentang perancangan modul ajar. Jadi sebenarnya kalau perancangan modul ajar ini sendiri, teman-teman itu akan sangat dimudahkan ketika teman-teman menyusun dari awal. Jadi nanti setelah kegiatan ini, saya juga akan membagikan kerangka modul ajar. Jadi nanti teman-teman bisa untuk mengisi dari mulai dari CP, kemudian TP, ATP. Ketika teman-teman itu membuat modul ajar sendiri, dari situlah teman-teman nanti akan gimana ya? Jadi ini pengalaman saya, ini sedikit cerita nih, pengalaman saya. Kemarin itu ketika mengikuti kegiatan pelatihan, saya sama sekali blank ini. Saya sama sekali, berkali-kali saya mengikuti kegiatan seminar, apa sih ini CP, ATP, kemudian TP, ini apa sih modul ajar apa, saya gitu. Saya sangat blank, saya sangat nggak ada yang masuk nih. Tapi ternyata setelah saya menyusun sendiri modul ajar tersebut, mulai dari nol, justru dari situ itu saya belajarnya itu setelah saya menyusun. Jadi otomatis kita akan mencari tahu, oh apa sih ini. Jadi kayak anak-anak itu loh, praktek dulu, baru kita paham, seperti itu. Learning by doing ya. Harapannya, yes. Jadi nanti kalau teman-teman itu nyoba aja deh bikin satu, nanti teman-teman pasti akan paham, oh ternyata bedanya TP dengan ATP itu apa sih, seperti itu. Kemudian juga nanti kita akan coba bagikan juga untuk ATP-nya ya, karena ATP-nya itu ada banyak yang bisa diadaptasi oleh teman-teman, dimodifikasi oleh teman-teman, seperti itu. Next, ini adalah salah satu contoh modul ajar yang dibuat oleh Mas Rizky ya? Ya. Oke, nih. Ini contoh modul ajar, goresan pena dalam puisiku. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat ini dan mengunduhnya di platform Merdeka Mengajar, karena punya saya, Pak Rizky, Bu Ira, dan Bu Rizka sudah diupload di sana. Modul ajarnya Pak Rizky unyu-unyu ya Mbak Restu ya? Iya. Jadi bikin kita lebih Teman-teman semangat jangan kayak ini gitu. ya. Iya, jadi teman-teman, oh saya harus seperti punyanya Pak Rizky, kayak gitu. Kalau seperti ini, itu sangat menarik sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa membuat seperti ini, sangat menarik untuk teman-teman sendiri ketika teman-teman membuka modul ajar, tapi juga menarik bagi teman-teman yang lain yang sekiranya ingin memodifikasi modul ajar teman-teman. Nah, di tempatnya Pak Rizky ini kalau tidak salah ada 6 kali pertemuan ya Mas Rizky ya? Iya, benar Pak. Jadi satu modul ajarnya ada 6 kali pertemuan dengan materi puisi, dan setiap materi puisinya itu berbeda-beda, dan ada kelompok-kelompok anak-anak serta capaian yang ingin dicapai. Apabila anak-anaknya itu masih berkembang, ada yang mahir, seperti itu, nanti ada perbedaan pada kegiatan pembelajaran mereka. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga perbedaan dari aktivitas anak-anak yang masih perlu pendampingan, kemudian berkembang, dan yang sudah mahir itu perbedaan aktivitasnya seperti apa sih, kemudian tes diagnostiknya seperti apa. Seperti itu nanti bisa dilihat di modul ajar yang ini punyanya Mas Rizky ada, punya saya ada, punyanya Mbak Rizka juga ada. Yang ini versi unyu-unyu ini punyanya Mas Rizky. Jadi sebenarnya kalau modul ajar ini bisa sebenarnya satu modul ajar bisa sampai 10 pertemuan juga bisa ya Mbak Restu ya?
Iya, bisa. Tergantung dari materi yang akan kita sampaikan dan itu tadi Mas, kegiatan pembelajarannya juga. Dalam 1 tahun otomatis kan kita nyusun jadwal untuk per materinya itu juga nih nanti. Berarti nggak harus Ini? kalau satu RPP kan biasanya 1 kali pertemuan Mbak Restu. Kalau MA ini berarti Iya, jadi aja ya. semacam kayak kumpulan RPP gitu ya Mas Rizky ya. Iya, tapi jadi ini per ada plus minusnya ya, materi. terbantu kita juga ya sebenarnya ya. Iya. Mungkin ada yang Wah, ini masih banyak yang ada masuk. yang angkat tangan. Wow, iya masih banyak yang baru masuk. Ini Mas Semoga nanti Wandi, Pak Wandi ini ada yang Pak Wandi angkat tangan ini Mbak Restu. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan. Wandi, silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, atau mungkin Pak Wandi mau sharing. Mungkin Pak Wandi sudah pernah membuat modul ajar juga. Silakan Pak Wandi. Nggak ada mic-nya trouble kayak. Oh, mungkin lewat chat dong Pak Wandi. Kalau misalnya mic-nya trouble. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin ingin sharing kalau punya modul ajar. Mbak Rizka kan juga bikin modul ajar kemarin. Coba sharing dong Mbak Rizka. Oh iya. Ini udah di-share kayaknya Mbak Restu, di-share satu-satu kayaknya sama Mas Rizky. Oh iya, kalau yang ini yang punya saya yang versi sederhana. Kalau punyanya Mas Rizky tadi versi unyu-unyu, yang punya saya ini versi sederhana ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk template ya, kayak template kayak gini tuh dalam penyusunan modul ajar itu bisa beda-beda berarti ya Mbak Luna ya. Ada yang bisa pakai template-nya Mas Rizky, ada yang boleh pakai template-nya seperti yang dipakai Mbak Luna, kayak gitu ya. Jadi kayak nggak ada ketentuan yang pakem harus pakai ini gitu. Iya, halo. Iya Mas Wandi, oke. Oke Pak Wandi, sudah masuk suaranya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya luar biasa ya. Ini juga sekalian bikin nanti untuk kenaikan tingkat. Gini, mohon maaf untuk yang sebelum ini itu kan ada kartun ya, ada gambarnya, terus ada bisa ditunjukkan lagi Bu. Lah itu ngambil masa gini, saya dulu tuh pernah bikin buku, kemudian macet gara-gara digambar animasi kayak misalnya kalau buku tematik kan ada Lani, ada Edo, ada itu, istilahnya kan kayak gitu ya. Nah, semacam itu tuh kena hak cipta nggak? Maksudnya kita kesulitannya bikinnya di situ, di kartunnya itu loh Bu. Kan kalau misalnya buku hanya sekedar kita ngetik di MS Word ya itu kan tanpa gambar, tanpa istilahnya animasi atau tanpa kartun-kartun gitu kan kelihatannya kurang menarik. Nah, kira-kira kartunnya itu ada saran nggak ngambil di mana atau yang apa ya lisensinya nggak kena hak cipta lah. Kemudian juga misalnya menambahkan gambar-gambar itu kita kan harusnya perlu mencantumkan sumber-sumbernya di bawah itu. Nah kira-kira ada saran nggak ya istilahnya yang bagus yang mana kira-kira? Nah kayak gini yang ditampilkan ini kan ada gambar kartunnya kalau nggak salah di agak ke atas. Kayak gini ke atas lagi ada gambar kayak gini sebelahnya itu. Nah ini ada ibu-ibu guru ya, itu Bu Guru. Nah seperti ini. Nah seperti ini ngambilnya di mana untuk mendukung kami? Kalau nggak ada gambar kelihatannya kok membosankan ya, apalagi di anak SD ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, ini luar biasa sekali ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Wandi untuk pertanyaannya. Nah, ini yang ditampilkan ini kebetulan modul ajarnya Pak Rizky ya. Kalau Pak Rizky sendiri boleh sharing Pak, mungkin waktu membuatnya menggunakan apa Pak? Ya, makasih Mas Wandi. Jadi kan teman-teman sekarang kita kan kalau di Canva itu kalau educator kan dikasih itu ya free premium ya, premium yang free. Jadi Mas Wandi dan teman-teman kalau pakai Canva yang premium itu semua sudah bebas ya, gratis dan free license ya Mas Wandi. Jadi kalau yang Canva-nya belum di-pro-kan, silakan di-pro-kan. Itu biasanya cuma tinggal ngupload aja bukti kita sebagai guru, nanti langsung kita di review, langsung kita nanti akun kita otomatis nanti pakai akun belajar ya, akun belajar. Yes? Oke. Kenapa? Apa Mbak Lun? Mas Rizky tanya, jadi gini, mungkin pertanyaannya Pak Wandi itu gini, kan kalau gambar-gambar seperti ini, kita menggunakan Canva itu memang ada yang free, kalau kita pro, maka beberapa akun gambar-gambar atau template yang premium itu juga ikut free untuk kita gunakan. Nah, apakah mungkin loh ya yang ditanyakan, karena Pak Wandi tadi menyinggung tentang pembuatan buku, barangkali kan Pak Wandi mungkin membuat buku cerita seperti itu, kemudian untuk salah satu tujuannya selain untuk kenaikan tingkat adalah untuk dikomersilkan. Nah, mungkin kalau misalnya Canva Pro itu dia kan otomatis yang premium ikut kebuka. Apakah itu juga bisa digunakan dari segi komersil? Karena kalau Creative Commons itu kan ada yang dia itu boleh digunakan bebas, tapi bukan untuk komersil seperti itu. Iya, makasih Mbak Luna. Jadi teman-teman kalau yang di Canva Pro itu kan ada yang kalau dia kan sebagai perusahaan ya, kalau dia udah mendeklarasikan bahwasanya itu license atau free untuk kita, berarti itu kayak bisa jadi punya kita gitu Mbak Lun gitu. Jadi apalagi kan sekarang ada yang Canva for Educator itu kan, jadi Canva itu template-nya udah bagus-bagus dan itu memang udah benar-benar free untuk license walaupun untuk komersil gitu. Sekarang banyak yang pakai Canva untuk komersil juga kayak dagang dan sebagainya gitu. Jadi kalau dia udah buka berarti memang udah bisa dipublish kemana-mana gitu. Tapi sebenarnya juga banyak banget kayak icon, jadi nanti teman-teman tinggal cari semacam ikon PNG yang bisa free license. Aku pernah mungkin bisa saya skin Mbak Luna ya, caranya nyari kalau di Google ya, kalau nggak di Canva misalkan ya. Oke, misalkan teman-teman saya mau nyarinya di Google biasa gitu ya, Google biasa. Nah ini saya dapat ilmu dari teman sendiri juga nih, dari masternya Mas Anjang dulu. Karena dia kan buka YouTube, dia punya YouTube. Nah misalkan ketika saya mau cari kartun anak gitu ya di Google, nah otomatis kan akan keluar gambar-gambar ini ya, image-nya ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman cari di sini ada tools ya. Saya ulangi, diklik tools, kemudian di sini ada usage rights-nya, ada copyright-nya. Nah, teman-teman cari yang Creative Commons License. Kalau teman-teman klik Creative Commons License, nah ini yang boleh kita pakai untuk keperluan, bahkan untuk keperluan kayak teaching, presentasi atau komersil gitu. Karena dia bebas dari license. Itu yang kalau kita ingin cari di di Google. Kalau untuk buku cerita dan sebagainya itu kan cerita lain ya, karena karakter dan sebagainya harus memerlukan ilustrator sendiri. Itu mungkin Mbak Luna. Iya Pak. Pak berarti tidak usah nyantumkan sumber, tidak apa-apa Pak Rizky ya? Kalau yang di Canva kan nggak apa-apa karena dia terbuka untuk umum. Kalau yang license yang free license juga nggak apa-apa. Kalau yang copyright gitu. Tapi memang etikanya kan kalau walaupun free license ya kita tulis sebenarnya kan. Oke. Matur nuwun, nggih. Bisa kita menggunakan Canva, bisa memakai fitur yang untuk edukasi itu ya. Jadi memang itu sangat membantu sekali. Dan itu juga bisa cari Google. Kemudian juga ada Pak Wandi itu yang pernah saya tahu, seperti freepik.com itu juga menyediakan gambar yang bisa kita gunakan. Biasanya itu yang tandanya tidak pakai mahkota itu biasanya bisa kita gunakan. Jadi ternyata banyak gambar-gambar yang memang disediakan secara gratis dan bisa disebarluaskan, bisa kita manfaatkan untuk menambah keindahan modul ajar kita ya, biar lebih menarik seperti itu. Nah,
Yang lainnya mungkin Bapak Ibu monggo barangkali ada yang bertanya silakan bisa langsung raise hand atau mungkin lewat kolom komentar. Oh, ini ada yang bertanya tadi ya, buka fitur kartunya di mana? Tadi suaranya terputus-putus. Oke, nanti alamatnya kami kirimkan gitu. Ini ada yang kom, coba saya kirimkan. Pakai yang caranya Pak Rizky tadi lewat Google ya, cari yang di mau. Suaranya Mbak Rizka kecil, yang ada finger. Iya. Mungkin aku bisa nambahin aja Mbak Rizka dan teman-teman untuk modul ajar ini. Fokusnya teman-teman ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya kita sebagai guru itu kita bisa langsung merangkum semua, misalkan puisi tadi saya rangkum di 6 kali pertemuan dalam satu modul ajar gitu, nggak perlu 6 RTP gitu teman-teman. Nah itu plusnya sih, misalkan teman-teman yang mau bikin satu MA itu 10 pertemuan juga nggak apa-apa kalau itu relate gitu. Asalkan kita tahu alur tujuan pembelajaran kita, makanya tadi ada gambar alur belajarnya kan. Nah teman-teman bikin dulu alurnya, oh ini saya bikin satu MA, ini saya bikin satu MA, ini saya bikin MA gitu, it's okay teman-teman. Nah itu plusnya, jadi kita sebenarnya nggak perlu setiap pertemuan itu bikin, apalagi nanti dengan jadwal pembelajaran sistem blok. Nah Mbak Luna, Mbak Rizka, Mbak Ira, jadwal pembelajaran sistem blok itu akan menguntungkan kita untuk penggunaan modul ajar ini. Bisa jadi 1 minggu itu kita cuma bikin 1 modul ajar teman-teman gitu dalam sistem blok ini. Nah kalau masalah sistem blok ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya kali ya. Nah itu jadwal pelajaran sistem blok itu akan menguntungkan kita sebagai guru, sehingga kita fokus nanti ngajarnya. Bisa 1 MA itu dibikin 1 minggu gitu. Itu sih. Monggo yang tanya-tanya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Nah, ini sepertinya jam kita sudah menunjukkan 20.29 ya. Nah, tapi ternyata masih banyak sekali yang ingin sharing. Monggo nanti bisa kita lanjutkan di grup ya, Bapak Ibu ya. Bu Restu, Bu Ira, Pak Rizky, siap ya nanti kita lanjutkan di grup ya. Barangkali besok kita akan ngobrol-ngobrol. Siap. Oh, kita nampaikan. Oke. Nanti kalau misalnya ya ada pertanyaan yang sekiranya belum bisa kini karena memang waktu kita sudah habis cuma 1 jam ya teman-teman, jadi nanti kita lanjutkan di grup. Silakan dan jangan lupa teman-teman follow Instagram Connecting the Teachers dan juga ikutin kegiatan-kegiatan kita ke depannya, santai namun tetap berkualitas. Monggo Mbak Rizka. Masih mute Mbak Rizka. Oke, sorry Pak, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah tadi 1 jam kita nggak terasa sudah terlewati. Kalau kita membahas tentang kurikulum merdeka, memang ternyata yang intinya ada perubahan itu biasanya kita pasti kaget ya. Tapi bismillah kita coba untuk terbuka. Insya Allah setiap perubahan kita yakini pasti akan ada sisi positifnya. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang masih belum terlalu memahami kurikulum merdeka seperti saya yang masih proses mempelajari, kita bisa buka platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita juga bisa sharing-sharing di grup Connecting the Teacher ID. Jadi jangan lupa dengan sudah disampaikan Bu Restu, follow Instagramnya, gabung WA-nya, share ke banyak teman biar kita terhubung satu sama lain, kita sharing satu sama lain seperti itu. Demikian dari saya, mungkin terima kasih banyak untuk hari ini, luar biasa ya, sampai 100 lebih tadi yang bergabung dan ada 88 yang masih stay. Terima kasih banyak, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.